Halo pemirsa Banyumas TV, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda. Saya Putra Septiana yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dalam program Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Masih dengan tema kita pemirsa hari ini, yaitu dengan tema berbeda, dengan tema peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Namun pemirsa, saya infokan kembali kepada Anda bahwa siaran ini dapat Anda saksikan di media sosial kami di YouTube maupun Instagram @bmstv_official dan di Facebook kami Banyumas Televisi. Oke pemirsa, hari ini narasumber spesial kita yaitu dengan Bapak Dr. Aryas Adi Suyanto selaku Korwil Banyumas PPM Jawa Tengah. Oke, kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ini saya manggilnya Bapak Aryas atau Bapak Adi nih Pak? Boleh. Yang gampang aja. Oke, Bapak Aryas berarti ya? Boleh. Ya, nah ini untuk kegiatan selama seminggu terakhir ini gimana nih Bapak? Ya, kami PPM, khususnya kami dari Korwil Banyumas, dari PPM Jawa Tengah, menghadiri berbagai macam kegiatan, pelantikan dari PC ke PC, kemarin ke PC lain, sekarang di PC Purbalingga Banyumas ini. Iya. Oke, nah ini kan sesuai dengan tema kita yang berkaitan dengan konteks bela negara nih Pak ya. Cuman bagaimana tanggapan Anda mengenai definisi peran generasi muda pejuang dalam konteks bela negara ini Bapak? Ya, peran pemuda Pancamarga, generasi mudanya berkaitan dengan bela negara, memang PPM sendiri dituntut untuk memiliki semangat bela negara, sehingga dalam bentuk apapun ya yang dimiliki oleh setiap insan pemuda Pancamarga, sehingga di bidang apapun, karena pemuda Pancamarga tidak kemana-mana, namun ada di mana-mana, sehingga setiap insan PPM harus memiliki jiwa bela negara JSN 45. Oke, nah untuk peran sendiri dari generasi muda pejuang ini apakah hanya dari militer saja Bapak dilihatnya konteksnya? Tidak, karena bela negara ini dari berbagai latar belakang ya. Ya, misalkan contohnya yang pegawai negeri ya, bela negara di bidang ASN kan gitu. Yang sipil juga bela negara di bidang sipil, di bidang masing-masing selalu ada bela negara. Nah, terutama untuk kaum muda, kalau milenial ya, dan Gen Z juga. Gen Z, itu ini sekarang sangat diperlukan bela negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan narasi-narasi positif terhadap bangsa dan negara kita. Terlebih kita ini dalam tahun 2024 ini tahun politik ya, sehingga peran anak muda terutama generasi PPM ini harus memiliki jiwa bela negara yang kuat, sehingga dalam kesehariannya tidak menyebarkan hoax dan lain-lain itu. Nah untuk mungkin Gen Z dan Gen milenial nih Pak, khususnya bagi mahasiswa nih Pak dalam konteks bela negara ini mungkin seperti apa Pak harusnya peran mereka dalam sebagai mahasiswa tersebut? Ya tentu sebagai mahasiswa, sebagai insan yang terdidik, tentu juga memiliki peran yang sangat besar untuk mengambil bagian dalam gerakan JSN 45 ya, khususnya yaitu sumbangsih pikirannya. Anak-anak muda ini diharapkan sumbangsih pikirannya yang positif terhadap perkembangan yang menguatkan terhadap daya juang kaum muda itu sendiri. Dan kita juga sudah dihadapkan dengan yang adanya teknologi ya, pada teknologi sudah maju. Nah ini untuk adanya perubahan teknologi tersebut, nah ini untuk peran generasi muda pada zaman yang sudah serba teknologi ini seperti apa nih Pak? Ya tentu teknologi ini perkembangan yang sangat cepat ya. Nah ini perlu diimbangi juga terhadap generasi muda kita supaya memiliki nilai juang JSN 45 agar dalam berkegiatan melalui sosmed misalkan itu narasi-narasinya positif yang memberikan edukasi terhadap
daya juang 45 itu sendiri. Nah ini juga mungkin tanggapan Bapak bagi generasi muda yang sudah menjadi mentor nih Pak dalam memberikan pendidikan dan juga pelatihan untuk mempersiapkan para generasi-generasi selanjutnya dalam menjalankan peran bela negara. Nah itu tanggapannya seperti apa nih Pak bagi generasi yang sudah menjalankan hal tersebut? Yang tentu yang sudah menjalankan dengan semangat nilai juang 45, ini diharapkan selalu berkegiatan yang positif. Misalkan yang sudah bekerja di sektor swasta misalkan ya mereka memperjuangkan karena daya juang ini di berbagai sektor baik sipil atau militer maupun berbagai latar belakang gitu. Ketika niatnya adalah untuk kebaikan maka saya rasa itu adalah termasuk nilai juang. Oke, namun untuk berbicara juga mengenai kontribusi dari generasi muda dalam diplomasi, mungkin dalam untuk membangun hubungan baik dengan negara lain. Nah itu seperti apa nih Pak untuk dilihat pada generasi zaman sekarang ini Pak? Ya tentunya generasi muda ini diharapkan memberi dampak positif ya ketika berdiplomasi ke internasional, kancah internasional misalkan. Ini diharapkan memberi informasi-informasi yang positif tentang kekayaan Indonesia misalkan dan lain-lain dari berbagai sumber yang ada di Indonesia ini yang sangat luar biasa kekayaannya begitu. Nah harapannya narasi-narasi positif, edukasi-edukasi positif disampaikan supaya semangat untuk negara lain melihat Indonesia ini menjadi negara yang disegani lah ya. Mungkin itu. Mungkin dan juga untuk terakhir secara singkat pesan dan harapannya nih Bapak bagi generasi muda pejuang untuk dalam membela negara ini. Ya kalau harapan saya mari generasi muda Indonesia kita sambut masa depan dengan memberikan narasi-narasi yang positif dan memiliki nilai juang 45 untuk kekuatan Indonesia. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Aryas Adi Suyanto selaku Korwil Banyumas PPM Jawa Tengah yang telah mengisi acara program kita yaitu Sorot Seputar Obrolan Rakyat Objek Topik Terkini dengan tema peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah komersial berikut ini. Halo pemirsa Banyumas TV, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda. Saya Pita Septiana yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dalam program Sorot Seputar Obrolan Rakyat Objek Topik Terkini. Namun pemirsa, terlebih dahulu saya sampaikan kembali kepada Anda bahwa Anda dapat menyaksikan siaran ini melalui media sosial kami di YouTube maupun Instagram kami @bmstv_official dan juga di Facebook kami Banyumas Televisi. Baik pemirsa, pada hari ini dengan tema peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Namun sebelum itu pemirsa, saya di sini ditemani juga dengan co-host saya yaitu dengan Ibu Heni. Ya, oke Ibu. Iya. Kita kemarin bertemu di hari ulang tahun LVRI ya Ibu ya. LVRI. Iya, oke. Boleh mungkin sampaikan dulu Ibu untuk sebagai co-host ini. Hari ini adalah acara hari ulang tahun ke-43 Pemuda Pancamarga Markas Cabang Kabupaten Banyumas. Jadi Pemuda Pancamarga dengan LVRI dalam tema siap menyambut pemilihan umum yang aman, sejuk, damai, serta tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu Mbak? Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa, pada hari ini kita kedatangan narasumber kita yang akan mengisi tema kita pada hari ini dengan Bapak Mayor Infantri Purnawirawan, Bapak Untung Nugroho Adi, dan juga
narasumber kita selanjutnya itu Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Rakiswo dan Bapak Wigriantoro NSSHMH selaku pengurus PPM Banyumas. Nah, kita terlebih dahulu pemirsa sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Untung Nugroho Adi. Oke. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Untuk kegiatan selama seminggu terakhir ini gimana nih Bapak? Kegiatan selama ini kami yang pertama merencanakan kegiatan hari ulang tahun ke-43 Pemuda Panjamarga. Oke, Ya. luar biasa. Untuk kegiatan yang lain kita mengikuti perkembangan yang ada gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan kita nanti akan memasuki tema kita yaitu peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Namun saya terlebih dahulu sapa juga narasumber yang dulu ya Bapak ya. Oke, nggih. Dan selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Rakiswo. Silakan Bapak Rakiswo. Baik, oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana untuk kegiatan dalam seminggu terakhir ini? Untuk jadwal kegiatannya? Kalau dari veteran setiap 3 hari masuk di kantor, Oke. lainnya olahraga, ngomong cucu dan lain-lain. Oke, luar biasa sekali. Dan kita juga akan sapa narasumber lain kita yaitu Bapak Wigriantoro NSSHMH selaku pengurus PPM Banyumas. Oke, halo Bapak. Halo juga. Oke, apa kabar nih Bapak? Semangat. Semangat Kabarnya sekali, selalu semangat baik. 45. Semangat Oke. 45. Dan bagaimana untuk kegiatan selama seminggu terakhir ini Bapak? Seminggu terakhir ini kami melakukan konsolidasi persiapan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Oke. bahwa hari ini kami akan melakukan pelantikan pengurus Markas Ranting Pemuda Pansamarga yang ada di Kabupaten Banyumas. Oke. Sebagai tindak lanjut pelantikan pengurus cabang oleh Markas Daerah Pemuda Pansamarga. Oke. Jadi persiapan 1 minggu ini teman-teman kami hingga sampai hari ini alhamdulillah bisa insya Allah nanti terwujud. Oke, luar biasa. Dan berkaitan juga dengan tema kita yaitu peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Mungkin boleh ditanggapi mengenai definisi peran generasi muda pejuang dalam konteks bela negara ini seperti apa nih Bapak? Ya baik, untuk dapat diketahui oleh semua kita bahwa kami adalah organ daripada putra-putri pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa veteran itu ada 5. Veteran PKRI, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, veteran Trikora, veteran Dwikora, veteran Seroja, dan veteran Perdamaian. Nah kami ini adalah putra-putri dari 5 unsur veteranry yang tergabung dalam generasi muda pemuda Pansamarga. Dan kami selaku anak-anak pejuang ini, selaku anak-anak pejuang tidak pernah berhenti untuk selalu mengabdi kepada negara dan bangsa sesuai dengan kapasitasnya. Artinya bahwa pemuda Pansamarga mencoba untuk selalu eksis di setiap kehidupan. Jadi tidak ada istilah, walaupun kami ini usianya sudah tidak muda lagi, tapi jiwa kami tetap muda. Saya 65 tahun. 65 tahun tapi tetap memberikan support sebagai bagian daripada generasi muda anak-anak pejuang. Oke, luar biasa sekali. Mungkin boleh ditanggapi juga dari Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Rakiswo, boleh untuk ditanggapi mengenai definisi peran generasi muda pejuang dalam konteks bela negara ini. Ya, dalam konteks generasi pemuda generasi pejuang, kalau kita lihat dari masa ke masa negara Republik Indonesia ini adalah berdiri karena adanya pejuang-pejuang dari para pemuda yang terdahulu, sehingga saat ini untuk mengisi kemerdekaan akan dilanjutkan oleh para putra-putra termasuk anak-anak kami ini dalam konteks bela negara. Terima kasih. Oke. Nah untuk selanjutnya mungkin untuk kontribusi dari generasi muda pejuang untuk memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi ancaman terhadap negara ini seharusnya seperti apa nih Bapak? Iya, begini, untuk generasi muda sekarang ini mudah-mudahan banyak
yang tertarik untuk membela negara Republik Indonesia ini dengan cara para pemuda untuk ikut bertanggung jawab dalam era, dalam hal ini adalah keamanan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, nah untuk mungkin ditanggapi oleh Bapak Wigriantoro NSSH MH selaku pengurus PPM Banyumas, kita kupas terlebih dalam lagi ya Bapak untuk konteks bela negara. Nah untuk konteks bela negara ini seperti mana, itu seperti apa sih Pak seharusnya ini? Baik, jadi setiap kita warga bangsa, lebih-lebih kami para putra-putri pejuang, tidak alasan untuk tidak membela negara kesatuan Indonesia. Oke. Cara kita untuk membela negara tentunya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau jadi aparatur, jadilah aparatur yang profesional. Kalau jadi petani, petani yang profesional. Kalau jadi pegawai swasta yang profesional. Artinya apa? Masing-masing punya peranan. Jadi kita tidak bisa kemudian, karena kami bukan pada posisi sebagai katakanlah seperti beliau-beliau yang angkatan senjata, tapi kewajiban kami sebagai warga bangsa, warga negara, punya kewajiban yang sama untuk membela negara dalam kondisi apapun. Bahkan dalam situasi darurat kami pemuda Pansa Marga pun kalau seandainya ada ancaman dari luar, kita semua siap bergabung sebagai cadangan nasional untuk membela negara kita. Oke. Jadi membela negara itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau kita melakukan kegiatan sesuai porsi kita dengan baik dan benar secara profesional, itu sama dengan patriotisme, sudah sama dengan membela negara. Oke. Ya. Tadi Bapak Wigriantoro juga membahas mengenai patriotisme. Nah, Ya, untuk cinta tanah air. Oke, nah untuk mengukur seberapa penting tolak ukur seberapa penting peran generasi muda pejuang dalam memelihara semangat patriotisme di kalangan masyarakat ini seperti apa nih Bapak? Ya, jadi patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban itu sesuatu yang sangat niscaya setiap kita generasi muda. Artinya apa? Jangan ada kata-kata bahwa urusan bela negara itu urusan aparatur. Katakanlah misalnya seperti TNI ataupun Polri. Setiap kita warga bangsa, lebih-lebih kami anak-anak pejuang, ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh kita. Jadi tidak ada istilah nyun sewu mohon maaf generasi muda usia-usia yang pemuda. Tapi kami walaupun usia sudah tidak muda lagi, tapi jiwa kami muda untuk bisa sama-sama membela negara kita. Sesuai dengan tadi porsinya kita masing-masing. Porsinya kita masing-masing. Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa, saya sampaikan kepada Anda bahwa tema kita peran generasi muda pejuang dalam bela negara akan kita bahas lebih lanjut lagi. Namun kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program acara kami Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Dan pemirsa masih dengan tema kita yaitu peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Masih dengan 3 narasumber kita pemirsa, namun kali ini kita akan berbicara kepada narasumber kita yaitu Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Untung Nugroho Adi. Oke. Mungkin untuk selanjutnya dalam konteks tema kita tadi sudah membahas bela negara serta generasi muda. Nah mungkin selanjutnya untuk sejauh mana perlu adanya keterlibatan nih Pak generasi muda pejuang dalam perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan negara kita ini. Terima kasih untuk perumusan kebijakan generasi muda dalam pertahanan negara. Kami berharap untuk generasi muda kita itu terutama menyoroti dalam hal bermedia sosial, ya, media sosial yang bijak, ya, yang tahu apa yang harus dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan dalam bermedia sosial itu salah satu bentuk untuk ketahanan negara juga. Demikian, Mbak.
Oke, nah untuk mungkin tadi kan juga Bapak ada menyinggung mengenai media sosial ya, berarti dalam hal pengembangan teknologi dan untuk kepentingan mendukung inovasi baru. Nah untuk mungkin generasi muda ini sebenarnya bagaimana untuk berperan di tengah-tengah kita teknologi yang sudah terbilang cukup maju seperti ini nih Bapak. Dan kita juga mengenal adanya cyber seperti mungkin kejahatan pada dunia maya. Nah itu seperti apa nih Bapak? Ya, terima kasih. Itu dapat kita laksanakan dengan bermedia sosial yang bijak seperti yang kata-kata tadi. Oke. Ya, karena yang saat sekarang ini kan kadang abu-abu, campur-campur gitu bermedia sosialnya itu. Kita tidak bisa memilih mana yang untuk dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi gitu. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Dan pada para tamu hadirin di sini, saya memberi juga kesempatan pada Anda apabila Anda ingin bertanya jawab, berinteraksi tanya jawab kepada para narasumber kita yang ada di sini, boleh untuk langsung mengajukan pertanyaan tersebut pada segmen 2 dan 3 yang akan berlangsung di sini. Dan kita lanjutkan lagi Bapak Untung untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, masih. Oke. Mungkin untuk tadi juga sudah membahas mengenai inovasi baru dan pada pengembangan teknologi ya Bapak. Nah untuk mungkin berkontribusi dalam penanggulangan ancaman non-militer mungkin seperti krisis lingkungan atau bencana alam, kegiatan-kegiatan sosial seperti itu seperti apa nih Bapak? Terima kasih, kami dari izin dari Pemuda Pancamarga juga sudah melaksanakan kegiatan untuk mengatasi dampak lingkungan yang kurang baik. Contohnya dengan kita melaksanakan penghijauan bersama-sama dengan instansi terkait dari Kodim, dari Polres dan dari Pemda untuk penanaman pohon, reboisasi, kemudian untuk pembersihan saluran air dan sebagainya. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa. Nah untuk mungkin apakah diperlukan juga program khusus untuk menggali potensi dan bakat generasi muda pejuang dalam bidang keamanan dan pertahanan negara kita nih Pak? Terima kasih. Jadi kami selaku komponen cadangan, ya, kami selalu siap untuk ikut serta dalam bela negara. Nanti kami di dalam hal ini dibina oleh dari satuan Kodim maupun dari Polres untuk masalah ketahanan negara, gitu. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bapak untuk atas jawabannya pada pertanyaan-pertanyaan ini dan kita lanjutkan kembali kepada Bapak Wigriantoro NSSHMH selaku pengurus PPM Banyumas. Boleh kita lanjutkan Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi kan sudah membahas inovasi baru dan juga teknologi serta keterlibatan sosial dan mungkin selanjutnya untuk keterlibatan generasi muda pejuang nih dalam mempengaruhi dinamika politik dan juga keamanan dalam suatu negara. Ini seperti apa nih Pak? Khususnya politik ini seperti apa nih? Yang pasti setiap kita generasi muda harus paham tentang politik. Oke. Dan keterlibatan kita apalagi saat ini sedang masa di mana kita akan menghadapi pesta demokrasi. Nah, kita sebagai generasi muda tentu akan berkontribusi di dalam rangka hak pilihnya. Kita berharap tidak ada satupun warga bangsa termasuk kami Pemuda Pancamarga yang tidak memanfaatkan hak pilihnya untuk itu. Karena memilih pemimpin juga sangat penting dan strategis untuk kita. Jadi kami sangat berharap bahwa Pemuda Pancamarga dan pemuda pada umumnya manfaatkan momentum pesta demokrasi ini untuk digunakan secara baik, secara cerdas dan tentu hak mereka juga dijamin oleh konstitusi. Jangan kemudian karena saking bingungnya akhirnya golput atau akhirnya tidak memakai peran apapun. Jadi tentu kami selaku anak-anak pejuang tidak ada kata lain kecuali ikut berpartisipasi aktif di dalam rangka politik kenegaraan tentunya, politik kenegaraan. Itu artinya bahwa organisasi kami adalah organisasi independen, organisasi yang tidak terafiliasi dengan kekuatan politik manapun. Tapi secara pribadi silakan Anda punya pilihan kemanapun silakan. Tapi dalam konteks keorganisasian kita adalah organisasi yang tidak berafiliasi, tidak berpihak kepada siapapun. Ya, seperti itu. Luar biasa. Dan mungkin boleh diceritakan juga untuk pada generasi muda, pada yang terlebih dahulu kala, itu boleh diceritakan seperti apa enggak Pak? Peran mereka dan keterlibatan mereka dalam suatu negara ini seperti apa nih Pak? Boleh diceritakan? Baik, jadi Pemuda Pancamarga itu wadah berhimpunnya para anak-anak pejuang.
Yang kemudian saripatinya anak-anak pejuang itu kemudian mereka dilatih di dalam bela negara yang kemudian disebut sebagai Resimen Yuda Putra. Jadi kami-kami yang mempunyai baret hijau ini adalah orang-orang yang telah dilatih oleh Trindam di dalam bela negara. Nah, kewajiban kami yang mempunyai identitas sebagai Resimen Yuda Putra tentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada Pemuda Pancamarga mempunyai kekuatan seperti tadi disampaikan cadangan nasional di dalam rangka membela negara. Jadi harapan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang sudah dilatih untuk bela negara lebih mempunyai greget NKRI-nya. Kalau disebut NKRI hormati itu sesuatu yang harus dipertahankan sungguh-sungguh. Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tema kita pada acara sorot ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di Banyumas Televisi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara kami Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Masih dengan tema kita pemirsa, yaitu peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Tentu saja masih dengan bersama saya Pita Septiana dan juga co-host saya dengan Ibu Heni dan juga narasumber kita yaitu Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Untung Nugroho Adi, Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Rakiswo dan Bapak Wigriantoro NSSHMH. Pengurus PPM Banyumas. Oke, kita lanjutkan pemirsa, mungkin bagi para tamu undangan yang telah hadir di sini, mungkin boleh untuk ada yang bertanya untuk melakukan interaksi tanya jawab kepada narasumber, boleh silakan untuk berdiri. Oke, silakan. Sebentar ya. Bisa lari? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya nama Ibu Umi Latifah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah suatu kebahagiaan kami bisa bersama-sama dengan para tokoh, bapak-bapak yang insya Allah pinaringan sehat, bapak-bapak. Alhamdulillah kebahagiaan yang luar biasa kami dapat bersama-sama dengan beliau-beliau. Baik Mbak, yang ingin kami tanyakan, kami adalah insya Allah penerus pejuang dan penerus insya Allah nanti penerus cita-cita bapak-bapak dan mbah-mbah serta ayang-ayang semuanya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan PPM berikutnya, sebenarnya kami masih minta petunjuk atau mungkin arahan atau mungkin hal-hal yang harus kami siapkan, kami laksanakan begitu. Sehingga nanti insya Allah harapan bapak-bapak semua dapat kami laksanakan dan dapat terwujud dengan baik, tidak melenceng dari cita-cita yang luhur begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan mungkin. Boleh untuk diberikan kepada salah satu narasumber. Pak Sigit ya. Terima kasih atas pertanyaan dari rekan kita dari Marat. Jadi perlu kita ketahui bahwa struktur organisasi Pemuda Pancamarga itu berjenjang. Dari pusat, Dewan Pimpinan Pusat, kemudian markas daerah di provinsi, markas cabang di kabupaten, markas ranting di kecamatan. Di setiap tingkatan kita harus ada konsolidasi dengan institusi terkait. Contoh di Maran, tentu kita meminta pembinaan juga dari Bapak Danramil, dari Bapak Kapolsek, dari Bapak Camat, dan instansi-instansi yang lain. Jadi artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di tingkat Maran, konsolidasinya dilakukan di tingkat Maran, namun juga mendapatkan pembinaan juga di tingkat cabang. Demikian juga selanjutnya, cabang koordinasinya juga dengan siapa? Dengan LVRI, tingkat kabupaten, kemudian dengan Dandim, dengan Kapolres, dengan unsur-unsur lain pemerintah daerah, Kesbangpol, demikian juga selanjutnya. Jadi kepada teman-teman kami yang di markas ranting, satu, jangan jauh dari markas ranting Legiun Veteran Indonesia. Karena bagaimanapun PPM inilah anak kandung dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Tidak bisa dipisahkan dari itu. Hingga apapun yang dilakukan oleh Pemuda Pancamarga harus ada konsolidasi, koordinasi dengan pembinaannya yaitu LVRI,
kemudian Bapak Danramil, kemudian Bapak Kapolsek, dan jangan lupa juga dengan Bapak Camat. Yang kemudian masing-masing bisa melakukan inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan. Artinya apa? Ketika di situ ada kegiatan bencana alam, langsung Pemuda Pansamarga ikut serta. Kegiatan apapun Pemuda Pansamarga selalu tampil di sana. Jangan menunggu, tapi harus proaktif. Jadi harapan kami teman-teman yang di ranting ini harus aktif melakukan konsolidasi, koordinasi, dan bahkan menciptakan kegiatan-kegiatan inovasi. Mungkin secara ekonomi ada hal-hal yang potensial di wilayah itu bisa menjadi sebuah kreativitas ekonomi yang mendatangkan nilai kesejahteraan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan mungkin untuk para tamu undangan lainnya yang ingin bertanya, interaksi tanya jawab, boleh silakan untuk berdiri. Oke. Sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rehan dari Purwokerto. Izin bertanya, bagaimana peran atau perilaku apa saja bagi kaum muda dalam hal bela negara? Terima kasih. Pak Sigit. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, terima silakan, kasih yang Bapak. dari Purwokerto. Perilaku berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, etika, sopan santun. Seorang pemuda atau generasi muda harus punya etika, punya adab, akhlak yang bagus. Sehebat apapun seorang generasi muda, sepintar apapun seorang pemuda, ketika dia tidak punya adab, tidak punya etika, karena etik itu pada tingkatan yang tertinggi. Jadi saya berharap setiap pemuda, apalagi anak-anak pejuang yang tergabung dalam Pemuda Pansamarga harus menempatkan etika pada posisi yang strategis. Misalnya rasa hormat kepada siapa? Kepada orang-orang tua kita, kepada siapa? Pembina-pembina kita. Jangan sampai, mohon maaf, karena mentang-mentang posisinya mungkin di luar Pemuda Pansamarga dia punya posisi tinggi, tapi ketika berhadapan dengan Pak Danramil kita tetap memberikan penghormatan. Ketika kita bertemu dengan Pak Camat, walaupun Pak Camatnya lebih muda dari kita tetap memberikan penghormatan. Jadi itulah etika. Jadi kita tidak boleh Pemuda Pansamarga keluar dari etika. Kita berharap adab, budi pekerti, etika menjadi tempat yang strategis di setiap pemuda, khususnya Pemuda Pansamarga sebagai anak-anak pejuang. Oke, Ya. luar biasa sekali. Mungkin bagi para tamu undangan, oke, kita beri tepuk tangan terlebih Bisa. dahulu. Ya, bagi para Apresiasi tamu dengan undangan tepuk lainnya tangan. boleh untuk mungkin bertanya interaksi tanya jawab, boleh untuk berdiri. Apakah ada lagi? Ada lagi? Monggo. Ya, Oh, silakan. di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Merdeka. Iya, terima kasih. Baik, sedikit kami pertanyakan kepada para narasumber di sini. Tadi kami mendengarkan beberapa hal terkait dengan bela negara. Terkait dengan PPM yang sekarang sedang berulang tahun ini, barangkali ada program-program yang strategis yang akan segera dilaksanakan sehingga kami para PPM di masing-masing maran atau bahkan cabang ke bawah ke sana bisa melangkah sesuai dengan harapan-harapan dari para tokoh. Karena kami kan sudah terputus cukup panjang begitu. Ini harapan mulia yang barangkali masih diinginkan oleh para tokoh itu seperti apa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Dan Pak Sigit. boleh Ibu? Oke. Karena Pak Sigit pengurus. Ya, terima kasih. Kebetulan kami salah satu di antara teman-teman yang sejak kelahirannya Pemuda Pansamarga 43 tahun yang lalu ketika kami masih mahasiswa sudah jadi Pemuda Pansamarga. Hingga sekarang usia 65 tahun kami dengan beliau Pak Bambang, Pak Haris ini orang-orang yang pada awal berdirinya Pemuda Pansamarga. Jadi pertanyaan tadi adalah menyangkut masalah kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan kita perlu ada konsolidasi. Nah, hari ini salah satunya dengan pelantikan maran-maran itu adalah dalam rangka kita konsolidasi menegakkan lagi kehidupan organisasi di tingkat ranting. Dulu pada era 80-90 terus terang aja kami telah dapat melakukan kegiatan di tingkat ranting-ranting. Tapi sempat ada beberapa jeda waktu yang kemudian kira-kira satu episode
Maran-Maran itu sempat agak jauh dari kami. Nah, saatnya setelah kami dilantik oleh markas daerah, hari ini kita mencoba untuk menarik kembali teman-teman kami di markas ranting untuk segera dapat dibentuk kepengurusan yang kemudian harapan kami setiap pengurus ini segera mampu menciptakan kegiatan-kegiatan. Dan konsolidasi itu dilakukan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Dari Maran, koordinasi, konsolidasi dengan Sabang, Sabang, konsolidasi, koordinasi dengan Madad, demikian seterusnya. Jadi kegiatan apa saja yang penting positif, yang penting bermanfaat untuk masyarakat dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi kami berharap silakan teman-teman punya kreativitas, daya cerdas kita, adakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat. Keberadaan pemuda Pancamarga akan bermakna ketika di masyarakat bisa diterima. Jadi kegiatan ini bukan hanya untuk pemuda Pancamarga saja, tapi juga untuk kebutuhan masyarakat sekitar di mana pemuda Pancamarga berada. Seperti itu. Luar biasa sekali. Dan mungkin bagi para tamu undangan, kita masih membuka kesempatan untuk berinteraksi tanya jawab. Namun kita akan melanjutkan pada segmen terakhir ya. Oke. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih membahas tema kita pada program Sorot ini. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Banyumas Televisi. Baik pemirsa, terima kasih masih dalam program acara kami Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Nah pada closing segmen terakhir ini pemirsa, kita akan sampaikan lagi terlebih dahulu bahwa tema kita yaitu peran generasi muda pejuang dalam bela negara. Namun sebelum itu pemirsa, kita mendengar juga pesan dan harapan dari para ketiga narasumber kita, yaitu mungkin dimulai dulu dari Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Untung Nugroho Adi. Boleh disampaikan secara singkat untuk pesan dan harapannya. Terima kasih untuk pesan kami kepada para generasi muda, cukup singkat saja. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga etika tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Sigit tadi, jaga kebersamaan demi terwujudnya nanti kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Untung, dan selanjutnya kita lanjutkan pada Bapak Wigriantoro NSSHMH Pengurus PPM Banyumas untuk disampaikan secara singkat pesan dan harapannya. Kami sangat berharap setelah kegiatan ini di semua tingkatan, baik cabang maupun Maran, melakukan konsolidasi dan kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Apapun kegiatan, yang penting positif, jangan tinggalkan koordinasi dan konsolidasi dengan para pembina di tingkat Maran dengan Pak Dan Ramil, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Camat, dengan Maran Elveri. Demikian harapan kami. Terima kasih. Oke, baik. Dan terakhir untuk Bapak Mayor Infantri Purnawirawan Bapak Rakiswo, silakan untuk disampaikan secara singkat untuk pesan dan harapannya. Ya. Untuk dari veteran terutama, kami sebagai bapak-bapak daripada anak-anak kami dari PPM dan yang akan datang, mohon selalu tetap dikembangkan, jangan sampai terputus seperti yang tadi sekarang baru dilaksanakan. Karena kami juga dari Markas Ranting pernah membina PPM di Padikraja, namun karena sudah berkembang banyak yang bekerja sehingga vakum kembali. Harapan kami adalah tetap diadakan setiap waktu, diadakan peremajaan-peremajaan sehingga akan menyambung sampai kapanpun sesuai dengan harapan kita masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak, para narasumber yang telah berkenan untuk mengisi program acara Sorot kami. Dan pemirsa, itu dia tema kita, peran generasi muda pejuang dalam bela negara, bahwa dapat kita petik kesimpulan bahwa peran generasi muda pejuang tidak hanya terbatas pada ranah militer, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memperkuat fondasi pertahanan negara secara menyeluruh.
Dan pemirsa, saya sampaikan kepada Anda terakhir kalinya bahwa Anda juga masih dapat menyaksikan siaran ini kembali pada media sosial kami di YouTube maupun Instagram kami @BMSTV Official dan juga Facebook kami Banyumas Televisi. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Mayor Infantri Purnawirawan, Bapak Untung Nugroho Adi, Bapak Mayor Infantri Purnawirawan, Bapak Rakiswo, dan Bapak Wigriantoro NS SHMH selaku pengurus PPM Banyumas. Dan pemirsa, itu dia Sorot 1 jam ini. Saya Pita Septiana dan juga co-host kami yaitu Ibu Heni undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada Sorot hari Kamis jam 8 malam. Pakai merdeka! 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 Terima kasih.